Kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kimplos. Nek Kimplos tuh plusnya apa itu? Rumor yang beredar bahwa ada penekanan. Siapa yang menekan? Nah, yang menekan itu siapa? Pasti yang punya kekuasaan. Siapakah itu? Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi kan? Itu sudah confirm. Hari ini PKB belum membuat keputusan sebenarnya. Kami sampai sekarang masih berpikir bila mana kemudian PDIP bisa bergabung memberikan dukungan kepada Pak Anies. Nah, siapa yang bisa mengintervensi partai politik? Tadi sudah dijelaskan ada orang kuat. Memayungi kalau seluruhan. Presiden mau, PDIP pun yang kuat pun bisa diambil. Saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas, 20 Agustus malam kita rencanakan pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kimplos. Selamat malam pemirsa, dinamika politik jelang pilkada mulai menyala. Mesin politik pun juga dipanaskan oleh masing-masing partai. Kader terbaik disiapkan dan koalisi parpol pun terus digaungkan. Saat beringin diterpa angin, Anies Baswedan berada di simpang jalan. Koalisi Indonesia Maju terus melaju. Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Inilah interupsi partai di telikung jelang pilkada. Benarkah? Benarkah? Baik, untuk membahas terkait tikung menikung, ada yang merasa ditinggalkan, ada yang katanya mau diambil, ada yang katanya diturunkan paksa. Sudah hadir bersama kami di sebelah kanan saya ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Al-Azhar. Dan ada Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Silvester Matutina, Ketum Relawan Solidaritas Merah Putih. Selamat malam Bang Sil. Selamat malam. Dan ada Bung Riko Lesiangi, politisi Partai Golkar. Dan juga telah bergabung bersama kami di sambungan Zoom ada Ibu Lulu Nurhamidah, Ketua DPP PKB. Selamat malam Bu Lulu. Oh gitu ya, sebentar Mas. Selamat malam Mbak Lulu. Baik, silakan berdebat, silakan adu argumen. Jika dikritik atau dipotong jangan baper. Betul. Karena ini adalah interupsi. Dan pemirsa, di tengah hiruk-pikuk pilkada serentak 2024, Partai Beringin atau Partai Golkar terus diterpa angin kencang. Erlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung nasib partainya yang kerap dikungkung dan ditelikung. Partai politik tengah sibuk mempersiapkan kader terbaik, termasuk mencari rekan koalisi di Pilkada Serentak 2024. Di tengah dinamika pilkada, secara tiba-tiba Erlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum Golkar. Dalam rapat pleno Golkar Selasa malam, Agus Gumiwang Kartasasmita dipilih menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. AGK menyatakan Rapimnas dan Munas digelar 20 Agustus. Ketua Umum Golkar definitif akan ditentukan dalam Munas. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas, 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar. Presiden Jokowi menepis isu bahwa dirinya cawe-cawe atas mundurnya Erlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai.
Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan. Jangan kasih, Pak. Saya mencampuri internal partai. Ada cawe-cawe itu Golkar, Bapak bantah ya, Pak? Bapak seperti apa? Tidak ada. Di saat beringin diterpa angin, PDI Perjuangan mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengomentari dinamika Pilkada 2024. Megawati berkata, PDI Perjuangan bahkan dikungkung dan ditikung. Kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kim Plus. Nek Kim Plus tuh plusnya apa ibu? Hah? Oh gitu. Sementara itu di Pilkada Jakarta, isu Anies Baswedan terjegal terus menyeruak. PKB dan PKS mengaku menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Langkah terbentuknya Kim Plus di Pilkada Jakarta pun kian terbuka. Dan sudah bergabung pula bersama kami malam hari ini melalui sambungan Zoom, Aryo Seno Bagaskoro, politisi dari PD Perjuangan. Selamat malam, Mas Aryo. Halo, selamat malam. Oke, saya ke Bung Riko Lesiangi terlebih dahulu. Tanggal 20, AGK mengatakan akan ada Rapimnas dilanjutkan dengan Munas malam harinya. Begitu cepat, begitu rapih kondisi yang ada di Golkar ketika Pak Erlangga menyatakan mundur, langsung Rakernas, langsung Rapimnas, dan malamnya disambung dengan Munas. Apakah memang ini sudah di set up sejak awal, Pak Erlangga turun dan langsung digantikan oleh Ketua Umum yang baru, Bung Riko? Saya kan di sini kan atas nama Golkar. Ya. Jadi saya pertama kali bicara mengenai mekanisme dulu nih. Betul. Mekanisme kita itu Munas dilaksanakan per 5 tahun satu kali. Dan itu ada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ADART. Untuk terkait dengan kemunduran Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, mungkin opini masyarakat dan di internal Golkar sendiri ada rumor yang beredar bahwa ada penekanan. Siapa yang menekan? Nah, yang menekan itu siapa? Pasti yang punya kekuasaan. Siapakah itu? Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi kan? Itu sudah confirm? Tidak mungkin kalau bukan Pak Jokowi begitu mudahnya. Meskipun tadi Pak Jokowi ketika diwawancara wartawan mengatakan tidak cawe-cawe internal Golkar. Ya itu kan hanya bagian dari pembelaan beliau aja kan. Boleh aja. Artinya persiapan Munas tanggal 20 pun juga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Artinya sudah terprediksi apa yang akan terjadi. Kalau terprediksi iya. Tapi kalau dipersiapkan saya katakan tidak. Tapi kenapa Pak Erlangga terkesan mendadak jadinya? Kemudian muncul banyak spekulasi. Mendadak itu kan yang lebih mengetahui kan dirinya Pak Erlangga. Sejauh mana beliau terlibat mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Sebagai politisi Partai Golkar, Anda melihat apakah kemunduran ini dipaksa dalam artian Pak Erlangga tersandra, mungkin ada kasus atau apa, atau seperti apa? Kan di media, di ruang publik pun mudah dilihat gitu loh. Bahwa tahun lalu itu mantan ketum Golkar, Pak Erlangga dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Ya, diperiksa 13 jam. Status bulan sebagai Juli saksi. tahun 2023. Kasus CPO kalau saya tidak salah. CPO minyak goreng. Itu suatu hal yang menurut kami itu sangat berdampak pengaruh ke Partai Golkar. Karena menteri senior dan ketua umum partai besar di negeri ini, seperti itu. Sedikit banyak ada dampak yang negatif ke partai kami. Dan itu yang membuat Pak Erlangga trauma akhirnya memilih untuk mundur, seperti itu? Kurang lebih seperti itu. Atau benar ada faktor eksternal? Betul. Udah disebut tadi ya kayak. Saya ke Bang Silvester tadi, Bang Riko dengan tegas menyebut memang ada faktor eksternal, bahkan sampai menyebut nama. Ini semua orang pasti menduga kan? Tapi benar? Kalau nggak benar nggak mungkin ada fakta demikian karena nggak mundur. Bang Silvester silakan. Ya ini kan beliau sebagai orang Golkar tentunya lebih Golkar dari kita ya. Bang Sil, kapan terakhir ketemu Pak Jokowi? Saya ketemu Pak Jokowi kira-kira
2 minggu lalu. Oke, ada bicara soal Golkar juga? Nggak ada. Oke. Jadi gini, kalau kita melihat ya, kita tarik ke belakang, selama saya dan mungkin kita semua masyarakat, adik-adik mahasiswa ini, ketahui bahwa belum ada bukti atau fakta Pak Jokowi ini membegal partai manapun. Kan baru katanya, masing-masing ketua partai ada bicara, kemarin Bu Mega, kami sendirian, ya kan. Terus sekarang teman-teman Golkar pun, saya juga ngobrol ya, suasana kebatinannya mereka mengatakan bahwa, Bang ini Pak Jokowi ikut di sini, ada orangnya dia. Saya bilang begini loh, jangan sampai orang yang dikatakan orang Pak Jokowi ini menggeret Pak Jokowi atau mengaku-ngaku disuruh Pak Jokowi. Karena apa? Yang kita lihat belum pernah ada sejarah Pak Jokowi ini membegal partai, Bang. Dan juga tetapi faktanya ketika sebelum Pak Erlangga mundur, Pak Erlangga sempat bertemu dengan Pak Jokowi selama 2 jam. Nah, makanya itu tadi, sebelum mundur bertemu Pak Jokowi. Setelah mundur, makan bersama Pak Jokowi, duduk sebelah kanan, besoknya itu ketawa ke TV gitu loh. Tapi kan jadi gini, soal Bang. politik, apa yang terlihat oleh kasat mata itu berbeda dengan apa yang ada di belakang. Gini, oke, sekarang begini, umpama saya aja nih manusia merdeka ya, diintervensi seseorang, saya punya atasan saja, saya pasti mutung. Nggak mungkin saya, ya kan, di depan orang ketawa ke TV, nggak ada, itu nggak, Bang. Jadi memang kondisi Partai Golkar ini memang internalnya mereka, dan itu sudah lama masalah Pak Erlangga dan perebutan kekuasaan atau gonjang-ganjing ini. Memang Golkar dari dulu kita ketahui bahwa Golkar ini apabila ada dinamika dalam hal penggantian ketua umum dan sebagainya udah hal yang biasa. Nah itu dia Bang, yang saya ketahui Partai Golkar itu setiap pergantian ketua umum pasti terjadi friksi yang terlihat ke publik. Namun ini dicitrakan baik-baik saja, berarti sebenarnya tidak baik-baik saja. Golkar itu hidup karena dinamika, ya kan? Nah, dinamika itu dinamika yang murni politik. Tidak ada yang namanya dinamika hukum, nggak ada dinamika intervensi kekuasaan, itu tidak ada. Jadi kalau kami silang pendapat, beda pilihan, itulah Golkar, dinamika. Oke. Saya ke PDIP dulu, sudah ada Aryo Seno Bagaskoro, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas Seno. Halo? Halo, selamat malam. Ya, suaranya masih kecil ya, Mas Seno. Saya ingin bertanya satu hal. Ketika Bu Mega mengatakan ada orang atau ada pihak yang ingin menelikung ataupun menikung, bahasa seperti itu, PDI Perjuangan, siapakah orang itu, Mas Seno? Ya, hari ini nuansanya sangat jelas, Mas, bahwa saat bicara tentang politik dan dinamikanya, itu sulit untuk mengelak bahwa ada intervensi kekuasaan yang terjadi di berbagai situasi. Dari pemilu kemarin kita sudah merasakan. Karena itu kita juga mencermati dinamika terbaru terkait apa yang terjadi dengan kawan-kawan Golkar. Kita tahu Pak Erlangga Hartarto ini adalah politisi yang menjadi rekan komunikasi kami dan baik untuk menjalin komunikasi pada saat pilkada. Lalu beliau juga secara prestasi politik itu juga berhasil membawa Golkar finish di peringkat kedua dalam pileg kemarin. Oke, kalau kita balik ke pertanyaan soal PDIP tadi, jawaban Anda mengarah ke sosok siapa, Mas Seno? Ya, kita mendengar bahwa ada rumor bahwa beliau akan diganti itu sudah cukup lama. Dan hari ini itu menjadi kebenaran. Maka saat kami mendengar rumor bahwa ada desas-desus Pak Jokowi misalnya, dan kekuatan proksi-proksi beliau itu akan bicara tentang PDI Perjuangan seperti yang disampaikan oleh Sekjen kami, maka tentu kita harus mengambil suatu sikap siaga. Tidak bisa PDI Perjuangan dilakukan langkah-langkah yang memotong kedaulatan, karena kami partai yang sah. Kami partai yang taat hukum, kami partai yang digembleng oleh sejarah, mengalami fase sejarah yang begitu berat pada saat kita dulu. Mas Seno, kata Pak Sekjen mengatakan bahwa ada satu nama, tapi kata Ibu Puan tidak ada katanya, nggak ada. Jadi yang benar yang mana? Nggak ada itu artinya siapapun yang mau mencoba itu, nggak ada kesempatan untuk bisa melakukan itu di PDI Perjuangan. Siapapun itu orang yang disuruh, siapapun kekuatan di baliknya, kalau sudah bicara tentang kedaulatan kami, itu kami pastikan tidak ada yang bisa melampaui batas itu. Kecuali memang adalah bagian dari mekanisme internal kita. Kalau tidak ada. Orangnya tidak bisa masuk ke dalam situasi tersebut. Kita harus pasang kesiagaan penuh untuk.
Baik, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang melihatnya ini memang ada upaya pembegalan partai demi pilkada atau bagaimana? Ya, saya jelaskan dulu gini, Mbak Anissa ya. Kalau kita lihat Ketua Umum Golkar itu kalau mau jadi Ketua Umum ada 3 syarat. Yang pertama, dia harus punya posisi atau punya jabatan, penting. Jadi kalau Bang Riko mau jadi Ketua Umum harus punya jabatan dulu tuh, Menteri kan, atau Ketua DPR, jabatan publik. Jadi nggak perlu 5 tahun di DPP itu? Ya, yang kedua itu izin dan restu RI 1. Tidak ada Ketua Umum Partai Golkar, saya katakan, saya tegaskan secara jelas gitu ya, pasca reformasi yang tidak mendapatkan restu dari RI 1. Ini dulu, ini poin penting nih, yang kedua. Yang ketiga, ini persoalan logistik yang besar. Nah, tetapi kalau dia dapat restu RI 1, maka logistik itu akan mengalir. Nah, apa kaitannya dengan pergantian, katakanlah, di Golkar? Ini menarik. Karena siapapun ketua umumnya yang dia katakanlah orangnya RI 1, restu RI 1, maka pasti akan mudah diintervensi oleh RI 1. Saya masih ingat di cerita ya, ketika pertarungan antara Pak Novanto dengan Pak Ade Komarudin. Pak Jokowi, RI 1 posisinya ke Pak Novanto. Pak JK posisinya ke Pak Ade Komarudin. Ini jelas nih, ya kita aja. Nah, siapa yang menang? Ya pasti RI 1, yang didukung RI 1, Pak Novanto. Nah, dalam konteks itu saya mengatakan, jadi mau bilang apapun ya, kalau mohon maaf katakanlah selama pola ini masih terjadi, maka intervensi itu akan bisa dilakukan kapanpun. Tapi kenapa harus intervensinya saat ini? Kenapa nggak nunggu bulan Desember misalnya? Ya 2 bulan lagi mau beres. Dan saya katakan Bang Riko begitu hebat dan gagahnya mengatakan langsung Pak Jokowi. Sedangkan di saat yang sama tidak ada petinggi Partai Golkar yang berani mengatakan itu. Dan bahkan bilangnya baik-baik saja katanya. Bahkan Pak Jokowi juga mengatakan dia tidak cawe-cawe. Tadi ada statementnya ya. Nah, konstruksinya begini kalau saya jelaskan. Nah, tadi saya mengatakan yang kedua, ini persoalan pilkada. Saya salah satu lembaga yang diminta Golkar untuk survei objektif elektabilitas. Jadi kami survei 1, sekarang sudah survei 2, nanti survei ketiga. Nah, di survei 1 ini semua rapih, tertata, siapa yang memiliki elektabilitas tinggi, dia punya potensi untuk didukung. Maka sudah banyak calon-calon yang sudah diberikan rekomendasi B1 KWK namanya. Ada juga yang belum. Nah, di survei yang kedua, surveinya belum muncul, tapi nama-nama yang titipan itu sudah muncul. Sudah ada, ya. Sudah ada. Nah, ini dari mana? Kalau tidak orang kuat yang menitipkan itu. Nah, yang kedua saya katakan, ini ucapannya Pak Babah Alun yang menarik. Politik terlalu keras dan terlalu kasar. Tidak sesuai dengan karakter saya. Ada lanjutannya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang kuat atau orang yang punya kekuasaan. Baik. Kita akan lihat apakah orang kuat juga berupaya ataupun sudah tanda-tanda akan mengintervensi PKB. Sudah ada Bu Lulu yang akan mengkonfirmasi hipotesa tersebut. Kita akan bertanya kepada Bu Lulu sesaat lagi, hanya di interupsi. Tetaplah bersama kami. Kembali di interupsi, pemirsa, saya langsung ke Ibu Lulu. Bu Lulu, ini nampaknya PKB tidak lagi dukung Pak Anies Baswedan di Jakarta. Bergabung dengan Kim Plus Plus katanya. Ini udah pertanyaan ya. Sampai hari ini PKB belum membuat keputusan sebenarnya. Karena seperti yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu dan itu tidak berubah. Yang pertama, PKB memang tidak punya golden ticket. Kemudian kita memang belum punya sepemahaman dengan PKS kalau terkait dengan calon wakil gubernur. Dan ketiga, kita juga meminta kepada Bapak Anies Baswedan untuk secara intensif melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik yang lain sehingga beliau juga bisa mendapatkan dari partai-partai potensial yang kiranya bisa bagian dari koalisi ini. Bahkan kami sampai sekarang masih berpikir bila mana kemudian PDIP bisa bergabung memberikan dukungan kepada Pak Anies. Jadi sampai sekarang kalau kita anggap bahwa Pilkada Jakarta itu sudah final untuk Kim, saya kira kok belum ya, karena memang Pak Muhaimin sendiri juga meminta waktu kepada
katakanlah tim yang ada di KIM yang terkait dengan Jakarta. Kalau untuk provinsi lain atau daerah yang lain, beberapa memang kita membangun koalisi bersama, tetapi juga dengan PDIP. Tapi Jakarta memang benar-benar kita membutuhkan waktu. Itu. Apakah alotnya keputusan dari PKB ini juga dikarenakan adanya tekanan faktor eksternal, Bu Lulu Nurhamidah? Iya, mungkin ada kawan kami ya yang mengatakan tidak ada, tetapi ini kan rasa-rasanya juga akan kayak seperti hantu gitu, jadi nggak kelihatan tetapi bisa dirasakan. Jadi, oke, konkretnya yang Mbak Lulu yang ini adalah suatu nuansa. Konkretnya yang Mbak Lulu tangkap nuansa dan rasanya itu konkretnya seperti apa, Mbak Lulu? Ya, kalau saya secara pribadi, kenapa saya gini? Kenapa kemudian saya beberapa waktu terakhir ini selalu mengatakan tolong jangan sampai ada calon tunggal untuk Jakarta. Juga di daerah-daerah yang lain, karena ini akan menjadi satu kemunduran demokrasi dan ini juga akan membuat demokrasi menjadi sangat tidak sehat. Itu artinya semua pihak yang kiranya melakukan upaya-upaya untuk bisa mendorong hanya ada calon tunggal itu sebaiknya untuk bisa dikoreksi dari sejak sekarang. Nah, inilah kemudian yang saya tangkap sebagai sebuah nuansa, apapun motifnya dan namanya politik itu kan selalu who get what ya, itu memang sangat-sangat normal gitu. Tetapi saya kira banyak hal yang kemudian itu bisa dinegosiasikan dan di banyak tempat yang lain. Namun demikian kita harus punya satu kesepakatan, demokrasi harus dijaga sebaik-baiknya. Kalau misalnya gini, kalaupun toh misalnya ada calon tunggal, dan itu juga saya sampaikan kepada Mas Anies secara pribadi, itu hanya dengan satu syarat, tidak ada calon yang mumpuni, tidak ada satupun calon yang kemudian mau maju kecuali hanya ada satu. Dan yang ketiga ya karena memang masyarakat tidak mau ada pilihan yang lain kecuali ada satu calon itu. Tetapi hari ini yang kita lihat di Jakarta ini kan ada begitu banyak pihak yang sebenarnya ingin dan mau untuk running di Jakarta. Selain ada Pak RK, ada Pak Kaisang, tentu ada Pak Anies, bahkan ada Pak Ahok, atau bahkan ada figur-figur lain di luar itu yang sebenarnya juga pantas untuk di Jakarta, termasuk juga dari PKS, dari semua partai, termasuk juga dari PKB sendiri gitu. Iya, ngomong-ngomong soal itu memang tidak pendek ya. Berbicara soal gangguan dari faktor eksternal, Golkar kemudian mundurnya Pak Erlangga. Bu Megawati kemarin mengatakan bahwa ada yang mau ngambil alih partai. Ini kalau PKB kayaknya digoyangnya dengan konflik kamar dengan NU ya. Berbicara soal cewek-cewek, kita saksikan pernyataan dari Muhaimin Iskandar. Ya, masyarakat sudah bisa menilai ada keinginan nafsu dari beberapa gelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB. Perlu saya sampaikan, tegas, kita punya konstitusi. Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai undang-undang partai politik, pakai undang-undang ormas. Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi. Oke, saya dari dulu saya ke Bang Ferry dulu. Bang Ferry, kalau melihat konstelasi politik saat ini, di mana bentuk intervensi itu diduga hampir terjadi ke semua partai, khususnya partai-partai besar, bukankah ini sebuah hal yang membahayakan bagi sistem demokrasi kita? Ya, demokrasi kita itu kan punya rancang bangunnya. Masing-masing partai itu punya kemandiriannya berpolitik. Tercermin dalam ADART. Ya, tidak hanya di dalam ADART partai, di dalam berkonstitusi pun ada 6 kata partai politik yang menggambarkan betapa merdekanya partai politik itu. Nah, siapa yang bisa mengintervensi partai politik? Tadi sudah dijelaskan, ada orang kuat. Dalam sistem ketatanegaraan, terutama dalam sistem presidensial, orang kuatnya sudah bisa dibaca. Orang kuat di dalam sistem presidensial satu, yaitu presiden. Siapa yang bisa membatasi presiden? Tidak ada, tidak lain, tidak bukan adalah konstitusi. Ya. Nah, kalau presiden mengangkangi konstitusi, selesai masalah. Presiden sudah jadi raja. Dalam teori yang disampaikan oleh Nustad bahwa presiden itu adalah raja yang dibatasi konstitusi. Kalau konstitusinya diabaikan, sudah jadi raja dia. Tapi pertanyaan masyarakat adalah kenapa sih ketua-ketua umum partai ini terlalu merasa ataupun berada sebagai subordinatnya presiden, padahal presiden masa jabatannya tinggal sampai tanggal 20 Oktober mendatang. Ya, karena presiden punya kekuatan, 5 jenis kekuatannya, dan itu memayungi seluruh wilayah, termasuk wilayah kekuasaan keamanan, pertahanan keamanan. Di ruang keamanan dia bisa memanfaatkan polisi, kejaksaan.
untuk memberikan alat penekan tertentu. Apa tuh, Bang? Misalnya contoh lagi ya, KPK sekarang juga sudah di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Ketiga lembaga ini memegang berbagai kasus yang ada. Perlu diketahui sebelum hari Sabtu. Berarti semua ketum bisa dibilang punya dosa ya? Ya, potensial punya dosa dan bisa dimanfaatkan dosanya. Perlu diingat di hari Sabtu yang malang itu, yang kemudian diumumkan hari Minggu, sebelumnya Pak Erlangga bertemu Presiden. Ya. Sebelumnya lagi sudah ada panggilan terhadap Pak Erlangga. Ini menjelaskan, memberikan gambaran luas tentang posisi orang kuat. Jadi sebenarnya Bang Riko, Bang Sylvester, teman-teman media nggak usah tanya ke Pak Presiden Jokowi lagi, apakah Bapak cawe-cawe di Golkar? Sudah pasti jawabannya tidak. Tetapi kekuasaannya pasti akan digunakan. Mana mungkin Presiden Jokowi ditanya, apakah Bapak cawe-cawe? Ya, saya cawe-cawe. Tidak mungkin itu. Tetapi bahasa lain bisa menjelaskan bahwa Presiden cawe-cawe. Kenapa? Ini akan terbukti dalam berbagai hal. Saya mau contoh backgroundnya. Pak Presiden dulu pernah bilang bahwa tidak mungkin anaknya menjadi calon wakil presiden. Masih muda, belum sampai 2 tahun jadi wali kota, bla bla bla. Begitu anaknya mencalonkan, presiden tinggal menjawab, tugas ayah yang baik adalah mendukung anaknya. Jadi apa yang tampak di muka sebelumnya tidak, begitu terjadi tinggal dibahas begitu. Bang Sylvester silahkan. Saya santai. Jadi begini Bang, saya ini kita bertanya, Pak Jokowi mengintervensi Golkar, partai lain itu untuk apa? Beliau udah mau habis. Kepentingan selanjutnya itu adalah presidennya Pak Prabowo. Sana kepentingannya Bang. Ya kan? Di sana kepentingannya. Kepentingannya itu yang akan berkuasa itu Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mau, ya, beliau itu bukan mengambil alih partai lagi, Bang. Ya, makanya saya bilang tadi, selama 9 tahun belum pernah ada partai yang dibegal oleh Pak Jokowi. Itu kita. Tapi di masa Pak Presiden banyak partai yang menimbulkan konflik internal. Ya, dan itu kan dari dalam internalnya mereka sendiri. P3 tetapi Bang, berkaitan dengan posisi Golkar kabinet. ini ya udah bergejolak ini kira-kira udah hampir setahun lalu ya. Kalau nggak salah beberapa bulan lalu. Ya. Jadi nggak ada itu Pak Jokowi di situ, Bang. Di dalam itu, ya sorry ya saya bukan Golkar ya, tapi yang kita ketahui banyak faksi yang bergerilya untuk menjadi ketum Golkar. Bang. Ya, jadi bentar Bang. Kalau saya jadi presiden, yang saya mau adalah 3 periode atau perpanjangan. Oh, sudah ada sekarang begini, sorry Bang. Sekarang begini ya, Golkar mau diambil alih. Apakah kita lihat kenyataan Pak Jokowi jadi ketua umum Golkar atau pembina dan sebagainya? Kan belum terjadi. Jadi sangat prematur tuduhan-tuduhan kita itu, Bang. Oke, Bang, saya boleh jawab ya. Pertama tadi sudah dicontohkan apa yang tidak pernah dibenarkan Pak Jokowi. Begitu terjadi beliau ya pura-pura tidak tahu saja. Contohnya kasus. Bukan. Bang, kasih saya kesempatan. Nah, dalam konteks Golkar, di sanalah kebutuhan orang kuat ini yang dalam waktu 1,5 bulan lagi akan menjadi lemdak. Dia kehilangan powernya tepat jam 10-20 Oktober nanti. Nah, dia membutuhkan perahu besar untuk bertahan dalam pertarungan politik di kemudian hari. Untuk mengawal anaknya, untuk kepentingan politik masa depan. Perahu yang namanya PDIP tidak mungkin dia dapatkan. Karena sudah pasti ini akan dipertahankan Bu Megawati. Dia butuh perahu besar kedua, yaitu Partai Golkar. Dan Partai Golkar akan menentukan biduk berbagai kebijakan ke depan. Bayangkan kebutuhan Pak Jokowi terhadap partai ini di masa depan. Itu sebabnya ada upaya pengambil alihan. Sebab tidak mungkin Golkar yang diisi oleh partai orang politik yang cermat akan membiarkan partainya dipaksa melakukan munaslup. Waktunya tinggal sedikit lagi. Kenapa tidak tunggu Desember? Bukankah November adalah bulan penting bagi setiap partai? Kenapa tidak diselesaikan? Bukankah Pak Ketua, Pak Erlangga adalah orang yang berhasil 102 kursi? Kenapa tidak seluruh orang Golkar menunggu bulan November? Karena kebutuhan Presiden Jokowi adalah sebelum 20 Oktober. Di sana alasannya. Ya, jadi gini, Abang kan tadi bilang ya, Presiden ini bisa mengambil alih partai manapun.
Itu teori yang abang bikin. Ya, tapi nggak mungkin partai kecil. Sorry. Saya ngomong dulu bang. Karena abang bilang tadi ada 5, kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Enggak, lima itu saya jelaskan. Oke. 5 dulu kekuasaan di eksekutif, kekuasaan di legislatif, bahkan presiden sangat powerful membentuk undang-undang, kekuasaan berkaitan yudikatif, pengangkatan seluruh hakim, pertahanan keamanan, dan luar negeri. Ini Berarti memayungi kan kalau seluruh presiden mau, PDIP pun yang kuat pun bisa diambil. Karena dia pemegang kekuasaan. Ya, itu kan sangat mungkin, tetapi kan PDIP lebih kompak daripada Golkar. Enggak juga, kalau umpama saya presiden, kalau saya mau ambil alih, itu bisa saya lakukan. Anda akan menemukan tantangan yang luar biasa dan disadari presiden di sana. Itu belum terbukti. PDIP punya karakter yang berbeda dengan Golkar. Belum ada terbukti, Bang, Pak Jokowi ini mengintervensi atau membegal partai. Ya, ini yang saya mau buktikan. Jangan asumsi abang. Saya membuktikan sederhana. Nanti sebelum ini sudah direncanakan. Jangan nanti kita ngomong saat sekarang, ini. Ya. Sekarang itu berkaitan dengan nanti. 10 tahun lagi, Bang, sabar. Kita udah sabar. Tenangkan diri, Abang. Ya. Pertama saya mau menjelaskan begini. Bahwa proses ADART Partai Golkar yang mau diambil alih sangat ditentukan reshuffle kabinet ke depan. Kita akan buktikan kalau terjadi reshuffle di Kementerian Hukum dan HAM yang mengendalikan pentingnya SK dan ADART Partai Golkar, maka ini sudah terencana semua. Begini. Kalau seandainya presiden masuk ke dalam tubuh Golkar maupun keluarganya, ini membuktikan lain. Saya ingin mendengar ketika itu terjadi, Bang Silvester mau ngomong apa lagi gitu. Ya kalau itu terjadi saya percaya abang, tapi sekarang belum terjadi. Gini bang. Nah dulu jangan abang sampai kita prank dari orang-orang yang menyusun strategi situasi, seolah-olah Golkar diambil. Ya kan, habis itu ada reshuffle. Ini ada kejadian, Bang. Ada orang yang meminta ini, saya tahu siapa orang itu. Siapa? Ya saya nggak bisa mengatakan. Ya kan, orang itu yang disebut ini, ya, yang akan menjadi ketua umum Golkar. Tapi menurut saya orang ini kapasitasnya juga enggak. Dia menyebut Pak Jokowi. Jadi gini, Bang Silvester lucu, saya dilarang ngomong nanti, tapi dia ngomong nanti. Boleh. Gini. Enggak ya, saya tarik ke belakang. Orang ini yang mewacanakan perpanjangan... Enggak apa-apa, Bang Silvester sebut saja. Kayaknya sudah banyak namanya di media. Yang mengatakan perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi kan nggak terbukti, termasuk 3 periode. Saya ini Bang, saya ini yang... deklarator tegak lurus Jokowi bersama 400 orang relawan. Kalau soal 3 periode itu saya bisa membuktikan itu. Oke, Bang Ferry, Bang Silvester. Buktinya ada penelitian kelompok bukti. Ya, buktinya penelitian kelompok Istana dengan laboratorium 245 dan diakui oleh Andi Wijanto dan saya membaca hasil penelitiannya. Abang Andi Wijayanto abang percaya ya Bang, orang ini yang terbuang dan sakit hati. Enggak. Baik Bang Ferry. Bang Ferry. Bang Silvester 2014 sama mereka. Daripada gibahin Golkar, ada orang Golkar ya. Kita konfirmasi langsung. Silakan Bang Riko. Oke, yang pertama saya mau luruskan yang pernyataannya Bang Ujang itu yang ada 3 modal ya. Untuk menjadi ketua umum. Oke. Yang nomor poin kedua saya perlu luruskan bahwa betul Golkar itu dekat dengan kekuasaan. Nah, untuk proses pemilihan calon ketua umum dan ditetapkan sebagai ketua umum Partai Golkar itu ada persyaratan yang tertulis dalam ADART kami gitu. Oke. Dengan yang terbungkus dalam satu wadah namanya konstitusi partai. Ya kan? Jadi siapa yang ingin maju, baik itu kader dari internal Partai Golkar ataupun dari eksternal Partai Golkar, itu harus sesuai memenuhi persyaratan konstitusi. Oke, kita lihat apakah orang yang disebut-sebut akan menggantikan Pak Erlangga sebagai ketua umum definitif Partai Golkar telah memenuhi ADART Partai Beringin tersebut. Atau ADART yang akan digoyang. Kita saksikan saja sudah tetap diinterupsi. Saya menuju ke Bu Lulu Nur Hamidah lagi, Ketua DPP PKB. Mbak Lulu, saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi dengan pernyataan Caimin tadi mengatakan sebenarnya ada pihak-pihak yang ingin mengintervensi internal PKB. Konfirmasi terakhir hingga malam hari ini update-nya seperti apa Mbak Lulu? Ya, kalau
kalau bagi PKB tentu yang dimaksudkan pihak-pihak tadi adalah pihak-pihak yang merasa GR bahwa gerakannya itu akan mendapatkan dukungan penguasa. Jadi kalau tadi teman-teman mengatakan bahwa ada kemungkinan unsur-unsur penguasa yang udah campur tangan di partai, katakanlah di Golkar misalnya, nah ini sebaliknya di pihak kami, jadi kami melihat bahwa mereka yang mencoba melakukan cawe-cawe kepada PKB atau ngurusin PKB itu merasa GR akan mendapatkan. Artinya mereka itu orang dekat ya, bukan orang jauh ya? Ya bisa dekat bisa jauh, kita kan tidak tahu yang dekat ini apakah kemudian di belakangnya juga ada orang yang jauh, tetapi kita pastikan bahwa ini pasti tidak akan berhasil. Atau orang yang dulunya dekat sekarang jauh, Bu Lulu? Ya tentu saja bisa jauh sekali, karena kalau dekat itu pasti udah berdarah-darah, berkeringat-keringat dan ikut berjuang untuk bisa memenangkan PKB. Jadi hari ini kemenangan PKB itu tidak ada keringat yang mereka keluarkan untuk kita. Jadi kita anggap ya itu pasti jauh lah ya. Jadi ini adalah penilaian yang fair. Nah, saya mau sampaikan bahwa PKB itu dalam kondisi yang sangat solid. Dan itu dari rata, dari mulai tingkat DPP sampai kemudian tingkat yang paling bawah. Jadi kalau ada niatan untuk misalnya mengacak-ngacak PKB, saya kira ini pasti akan ketemu angin kosong aja gitu. Karena pasti tidak akan berhasil. Nah itu bisa dibuktikan dari teman-teman sekarang. Jadi menjelang muktamar aja seluruh DPC itu sudah melakukan musyawarah di tingkatan cabang masing-masing untuk kemudian menyatukan tekad kebulatan mempertahankan PKB apapun kondisinya dan juga kepemimpinan Caimin gitu. Jadi saya kira ini kondisi yang berbeda ya dengan yang lain dan ini yang akan kita pertahankan sampai kapanpun. Baik, makasih Mbak Lulu Nur Hamidah, waktu bersama kami di Interupsi. Selamat malam Mbak Lulu, terima kasih. Pokoknya salam sehat ya. Sama-sama sehat-sehat juga Mbak Lulu. Sehat-sehat Mbak Lulu. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, Anda yakin nggak Kang Ujang PKB benar-benar bisa independen dalam memutuskan setiap langkah politik yang akan diambil Kang Ujang? Saya kemarin jadi narasumber di fraksi PGP MPR. Saya jelaskan konflik antara PKB dengan PBNU. Ini konflik lama di zaman Pak SBY dan ini sudah ada disertasinya. Jadi ketika dua kubu itu berseteru dulu dimenangkan oleh Caimin. Secara konstitusional ya Caimin pengendali partai. Tetapi sekarang itu yang kubu Gus Dur itu sekarang jadi ketua umum PBNU Gus Yahya. Dan saya harus membuktikan memang ini apa betul atau tidak. Jadi saya katakan di belakang layar sebelum Pilpres itu ngedil. Masa saya ngedil itu bersepakat untuk kalau menang untuk mengganti Caimin. Okay. Nah, cuma persoalannya begini. Yang bersepakat antara siapa dengan siapa? Ya tadi kubu di luar Caimin, kubu Gus Dur dengan kubu siapalah kekuasaan kadang-kadang seperti itu. Saya tidak sebutkan nanti. Nah, dalam konteks itu saya ingin mengatakan berbeda dengan Golkar. Ini Caimin agak lincah. Bagaimana Caimin langsung bertemu dengan Pak Prabowo beberapa hari yang lalu gitu. Karena PKB tidak pernah ada dalam sejarah ada di luar kekuasaan. Tapi gini saya jelaskan dulu. Dalam konteks itu saya ingin mengatakan, disitulah sebenarnya apakah PKB bisa diintervensi atau tidak? Bisa, kalau presidennya mau. Pertanyaannya apa presidennya mau enggak? Sekarang Golkar sudah dituduh. Lalu PKB misalkan kalau diintervensi akan ketahuan. Oleh karena saya ingin mengatakan, kalau bisa pasti bisa. Nah, yang kita curiga, kemarin kita menyaksikan Gus Yahya ketemu Pak Jokowi. Yang dibicarakan kita tidak tahu. Oleh karena itu kita ingin, kalau ingin membangun sebuah demokrasi yang sehat, saya ingin katakan, selalu mengatakan, sekali lagi saya tidak selalu menuduh kekuasaan, tetapi kekuasaan punya cara untuk menaklukkan partai politik dengan cara apapun. Baik, kalau cara menggoyang PKB adalah dengan mengorek luka lama. Kalau saya kembali ke Mas Seno, Bu Mega dengan jelas mengatakan bahwa ada yang berupaya mengambil PDI Perjuangan. Itu caranya seperti apa di internal PDIP? Mas Seno? Masih ada gangguan komunikasi lagi. Iya, gangguan komunikasi rupanya. Mas Seno? Oke. Oke, saya ke sudah sambung lagi. Oke, saya ke Udaferi dulu. Udaferi, kalau kita melihat artinya sebenarnya dengan 5 tadi yang Anda sebutkan tadi variabel-variabel yang bisa saja dipergunakan oleh presiden kapanpun. Kapanpun, sangat powerful. Bahkan kalau diamati misalnya dalam case PKB, PKB itu digoyang oleh NU. Yang kebetulan
NU dapat konsesi tambang, bagian dari Apa urusannya ya? Oh iyalah, ini hadiah-hadiah ya. Lucu ini. Jadi sebagai boneka yang bisa digerakkan, presiden tentu punya hadiah-hadiah tertentu. Termasuk berbagai ormas yang ada sedang digoyang independensinya, bagaimana cara pandang keagamaannya, organisasinya. Presiden menuntaskan semuanya. Saya menyebutnya dalam satu media disebut sebagai politik sapu bersih Presiden Jokowi, dan itu dilakukan menjelang tahun sangat penting peralihan kekuasaannya. Beliau sudah gagal di perpanjangan masa jabatan, gagal 3 periode, tetapi masih menyisakan berbagai senjata yang bisa digunakan sebelum Oktober. Kita lihatlah nanti Bang Silver itu akan ngomong seperti apa kalau semua ini terjadi. Saya yakin beliau ini orangnya jujur. Tinggal kita menunggu berani nggak ngomong kejujuran ini sekarang atau besok setelah kejadian. Kalau setelah kejadian ya biasa saja ngomong soal jujur. Karena teman-teman politisi pasti bilang ya itulah yang sedang terjadi. Tapi kita melihat indikasi ini mengarah ke sana. Dan ini bukan sekali dilakukan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo sudah berupaya berkali-kali untuk memastikan dirinya ada di tampuk kekuasaan berikutnya. Kalau ternyata yang berhasil ada alternatif-alternatif, wajar saja sekarang beliau menekankan alternatif paling penting untuk mendapatkan perahu besar partai politik yang bernama Golkar. Oke. Ya. Baik, kami kembali ke Mas Seno. Mas Seno, bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Gimana? Baik, Mas Seno tadi PKB digoyangnya dengan cara mengorek luka lama dengan konfliknya dengan NU. Golkar, Erlangga Hartarto dalam tanda kutip dipaksa mundur. Kalau dengan PDIP gimana caranya? Ya satu, desas-desus itu terus muncul dan kami mendengarkannya dari berbagai sumber. Sehingga tentu kalau ditanya kenapa Bu Mega menyampaikan dengan begitu tegas dan keras kemarin, karena kami nggak mau ada politik selintat-selintut, seakan-akan tidak ada, hanya sekedar kabar angin, tiba-tiba terjadi itu penggoyangan-penggoyangan kepada kami. Kami partai yang dididik oleh sejarah. Oleh karena itu disampaikan dengan begitu jelas. Kalau sampai ada yang begitu lagi, kita tidak akan tanggung-tanggung. Kita siap siaga untuk menjaga kedaulatan partai. Dan untuk menambahkan itu, Bu Mega menyampaikan bahwa beliau akan jadi ketua umum lagi untuk menghalau. Maka bicara tentang invincible hand, kekuatan orang kuat ini di dalam berbagai dinamika politik kita hari ini kan seperti bicara seperti karakter Harry Potter, Voldemort itu Mbak. You know who. Jadi YKW lah inisialnya, you know who. Gitu. Kita semua sama-sama tahu ini kekuatan orang besarnya siapa, Mas Seno, mohon maaf saya potong. Apakah ini sebenarnya mungkin sekedar ucapan Bu Mega saya sebagai alasan ingin maju lagi sebagai ketua umum, akhirnya dipakailah isu ada orang kuat yang akan intervensi partai. Apakah benar hipotesa itu, Mas Seno? Oh tidak, tentu saja begini. Persoalan kasus tentang kemunduran Pak Erlangga itu kan juga dulu juga desas-desus. Itu juga rumor, itu juga katanya hanya kabar-kabar saja. Hanya belakang-belakang meja, hanya orang-orang tertentu yang membicarakan. Ternyata hari ini kita menemukan kebenarannya seperti ini. Loh kami nggak mau dong, tiba-tiba nanti saat rumor ini beredar, tiba-tiba kami diam-diam saja, tenang-tenang saja, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kami digoyang. Padahal kami tahun depan akan melaksanakan kongres untuk bicara tentang sikap politik kami. Tentu itu menjadi satu momentum politik yang sangat penting dan semua orang yang punya kepentingan untuk mengganggu misalnya itu akan menggunakan momentum-momentum mendekati itu. Jadi hari ini kami lakukan itu. Kalau bicara pilkada, kami juga di banyak daerah berusaha untuk dilakukan suatu intervensi agar PDI Perjuangan tidak bisa mengajukan calon, agar tidak bisa melakukan langkah-langkah politik, agar PDI Perjuangan nama-nama kader kami di momentum yang serentak tiba-tiba banyak sekali yang harus berhadapan dengan kasus pemanggilan secara hukum. Ini semua kan yang nampak dan itu bisa dibaca di berbagai komentar masyarakat. Seakan-akan kami jadi partai yang sedang ditarget. Jadi ini terjadi betul, kita rasakan nuansanya, tapi sekali lagi jadinya ini invincible hand, you know who. Kabarnya ada di mana-mana, apa yang menjadi langkah-langkahnya terasa di kami. Tetapi tentu saja kami harus mengambil satu langkah preventif, satu langkah untuk membarikade partai kami. Karena kita tahu saat PDI Perjuangan digoyang, dicawe-cawe pada saat Orde Baru dulu, yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan penguasa mendapatkan apa yang ia mau, yang terjadi kuda tuli. Gerakan kepartaian keseluruhan partai menyatu dengan gerakan rakyat. Jadi sebaiknya
kalau memang tidak ada rencana itu dari para penguasa, ya itu hal yang baik, sebaiknya tidak dilakukan kepada PDI Perjuangan. Itu Mas. 2 bulan jelang pergantian kekuasaan, semua friksi di internal partai ataupun politisi yang kemudian dipanggil oleh penegak hukum itu disebutnya adalah ulah you know who. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Berbicara soal invisible hand yang katanya mau cawe-cawe partai, tentunya ada ADART partai yang harus dicawe-cawe juga. Saya ke Bang Ferry Amsari, berarti siapa yang akan di-reshuffle? Ya, kalau melihat kebutuhan cawe-cawe partai, tentu saja Menkumham perlu di-reshuffle. Satu, karena Menkumham adalah orang PDIP, tentu sulit bagi Menkumham memberikan ruang untuk dapat perahu besar bagi orang-orang tertentu. Oleh karena itu kalau Menkumham diganti itu sudah cocok itu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan pengambil alihan partai tertentu. Karena begitu SK dibuat double itu sudah kacau itu. Kalau ada SK. Tapi apa semua partai bisa digituin? Ya semua partai. Faktanya kita bisa lihat ya konflik internal partai politik semua terjadi di ruang yang bernama Kementerian Hukum dan HAM. Ada P3, ada PAN, ada Golkar sendiri dan beberapa partai lain. Semua sangat bergantung di Kumham. Dulu kalau kita lihat konflik Golkar juga terjadi di sana. Bagi saya begitu ada SK baru, ada ART baru, ketika dikirim ke Kumham, maka di sanalah peran Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau mau ini berjalan smooth, harus ada Menteri Hukum HAM. Baik, saya ke Mas Seno untuk mengkonfirmasi sebagai kader PDIP, apakah Anda sudah juga mendengar rumor Pak Yasona akan diganti sebagai Menkumham? Mas Seno? Ya rumor itu ada dan setiap hari kan banyak yang ganti-ganti terus. Satu hari nanti Pak Yasona yang rumornya akan di-reshuffle, lalu Bu Bintang, lalu tiba-tiba nanti siapa lagi, itu terus muncul. Tetapi kita sadar betul bahwa menteri di kabinet itu hak prerogatif presiden. Asalkan itu untuk kepentingan bangsa dan negara, saya rasa rakyat setuju. Tapi pertanyaannya adalah ini kan dekat sekali dengan masa akhir jabatan beliau. Semestinya ini tentu saja akan susah untuk bicara efektivitas kinerja kalau itu hanya 2 bulan bertugas sebagai menteri. Maka sebaiknya tentu saja apa yang sudah ada dilanjutkan saja. Karena apapun, bagaimanapun kalau motifnya untuk kepentingan bangsa dan negara seharusnya begitu. Karena konsepnya adalah efektivitas kerja. Tapi prinsipnya tetap satu Mas, kami di PDI Perjuangan, kami yakin bahwa apapun itu kita akan, masyarakat akan melihat apa yang sedang terjadi sekarang. Dan pilkada nanti akan menjadi uji. Apakah betul intervensi kuasa itu terjadi atau tidak. Kalau tidak terjadi, maka pemilu akan terjadi fine-fine saja. Kalau terjadi, maka skenario kotak kosong, skenario melawan calon boneka, skenario menghadang nama-nama ini akan terus dimunculkan. Saya rasa kepentingannya sangat jelas. Dan kita akan memasang barikade untuk melawan intervensi kekuasaan itu. Baik. Itu Mas. Bang Sil sebagai orang yang dekat dengan Pak Jokowi, terakhir ketemu berapa bulan lalu ya? 2 minggu. 2 minggu lalu, apakah ada obrolan soal reshuffle? Nggak ada sama sekali. Jadi tadi mohon maaf Bang Ferry, terlalu kejauhan. Abang ngomong reshuffle, termasuk sampai ke teknis pergantian Menteri Hukum dan HAM. Ini hal-hal yang belum terjadi tapi abang udah wacanakan. Makanya saya bilang tadi, makanya abang bikin film Dirty Fox itu yang hancur bicara sama Mahfud Bang. Ya, terlalu kejauhan abang bikin. Enggak, kami tidak menghancurkan siapa-siapa. Film itu bercerita, saya jelaskan karena abang saya tidak menonton. Abang ini ya. Saya perlu jelaskan. Jadi gini. Ini kan hak saya membela diri. Iya. Nanti ya, saya jelaskan. Oke, silakan. Saya ngomong dulu ya. Singkat saja Bang Sil ya. Jadi begini. Terus yang abang bilang tadi, Pak Jokowi nggak berhasil di perpanjangan dan 3 periode. Saya kasih tahu abang, Pak Jokowi nggak mau, Bang. Ya, loh. Dan memang kenyataan kan nggak jadi. Kalau penelitiannya orang istana kok. Orang istana siapa? Abang sebutin, ya, saya kenal semua. Ya, laboratorium gitu. 245 itu kan semua orang istana. Siapa orang istananya? Ada Jales Wari, ada Sigit. Sigit siapa? Mas Sigit BNI. Mantan sekarang KSP. Sigit Pamungkas. Jadi aku kasih tahu abang ya. Itu kan orang-orang yang dekat. Yang tadi Pak Jokowi bilang mau menjilat dan menampar. Enggak, masih di istana sampai sekarang. Iya, maksudnya ya Pak Muldoko masih di istana juga mau ambil alih
Demokrat. Dan orang berpikir bahwa itu restu Pak Jokowi. Sekarang maksud saya begini loh Bang. Yang 3 periode sama perpanjangan itu kan isu yang dibikin orang lain akhirnya ada diamplifikasi sama orang-orang Pak Jokowi. Termasuk Pak Luhut, Bahlil, teman-teman Uce dan sebagainya. Dan Pak Jokowi nggak mau itu, bukan nggak berhasil. Abang tadi bilang ada 5 parameter yang tadi itu, presiden itu bisa melakukan semua hal. Kalau dia mau kan dia bisa lakukan itu 3 periode sama perpanjangan. Kan masih ada. Dan sampai saat ini Bang, saya tekankan sekali lagi, tidak ada pembegalan partai selama Pak Jokowi memerintah hampir 9 tahun ini. Kang Ujang yakin dengan pernyataan dari Bang Silvester tadi tidak ada pembegalan partai? Kalau saya merasakan ada. Kenapa? Ada yang mana Bang? Partai berkarya bagaimana dipecah? Ya kan sangat jelas. Golkar bagaimana jadi 2 zaman Pak Agung Laksono, ya kan dengan Pak Ical. Saya tahu persis kok. Saya meneliti tentang partai-partai politik, termasuk skripsi saya, tesis saya dan disertasi saya. Dan itu membuktikan kalau saya mengatakannya ada, termasuk mohon maaf kalau bicara tadi hari ini. Bang Riko pun tadi mengatakan, bayangkan orang Golkar tidak berani, Bang Riko mengatakan presiden. Itu sangat-sangat clear bahwa apa yang terjadi saat ini adalah ada bagian intervensi itu. Dan sebenarnya saya katakan, saya bolak-balik tuh ke DPP Golkar. Tidak ada yang ngomong ini orangnya presiden dan sebagainya. Tetapi saya merasakan itu ruang-ruang sudut-sudut Golkar itu ada intervensi itu gitu loh. Dari internal? Saya meyakini, tapi dari eksternal dong. Eksternal disusupi ke internal. Saya minta ya, secara teknis, Kang Ujang bisa gambarkan Pak Jokowi membegal berkarya itu bagaimana caranya? Kalau Anda punya teori itu. Gini Bang, saya jelaskan ya. Ketika partai, katakan semua partai yang dianggap adalah berseberangan dengan kekuasaan, ya termasuk partai berkarya, kan dulu Golkar juga di bawah Pak Ical itu kan tidak mau ikut bergabung gitu kan. Lalu kata partai Demokrat itu juga oposisi betul. Itu apa? Ini untuk katakanlah melemahkan partai politik dalam konteks itu. Makanya pasti dalam kalau bahasa saya akan dikerjai. Oleh karena itu tidak aneh dan tidak heran kalau dalam teori, maka kekuatan-kekuatan oposisi ini yang kadang-kadang menyerang pemerintah, ini pasti akan dipreteli satu demi satu. Itu teori yang sebenarnya sangat sederhana yang kita tidak bisa bantah. Oleh karena itu saya meyakini dari sudut pandang politik gitu ya, saya meyakini begitu ya, bahwa kekuasaan selalu akan tadi ya melemahkan pihak-pihak yang berlawanan kira-kira. Oke, saya ke Bung Riko sebentar. Bung Riko, artinya nanti di Munas tanggal 20 sudah dipastikan Pak Bahlil akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar berikutnya? Satu nama yang kuat betul Pak Bahlil. Memang ada nama yang lain? Tidak menutup kemungkinan di Golkar itu banyak kader yang potensial. Tapi yang akan maju, yang akan didukung oleh pemerintah siapa? Saat ini memang Bahlil, kuat. Gitu loh, dari eksternal ya. Sesuai dengan ADART nggak? Ya, dia sudah pernah duduk sebagai pengurus wakil bendahara DPD 1 Golkar Papua. Dari kami pun pasti ada internal. Siapa Pak? Saat ini memangku jabatan publik dan duduk di struktural DPP Partai Golkar. Namanya nanti saya sebutkan. Jadi akan ada berapa calon nanti di tanggal 20? Pasti ada lah. Selain Bahlil ada lagi nama calon lain. Dari internal Partai Golkar loh. Siapa Bang? Apa Pak Jokowi? Baik, Bang Riko, kabarnya ini Pak Jokowi akan jadi akan jadi Dewan Pembina Golkar. Nah, isu benar kan demikian kan? Nah, jabatan Ketua Dewan Pembina itu diputuskan di forum tertinggi yaitu Munas. Dipilih dan diputuskan. Kalau di internal sendiri gimana? Udah ada isi itu? Sudah ada. Pembicaraan itu ada? Sudah ada. Ya kan? Nah, prosesnya itu ya di Munas diputuskan. Tidak melalui surat keputusan Ketua Umum atau DPP Partai Golkar. Apakah pernah ada, seingat saya tidak pernah ada Dewan Pembina itu berasal dari luar Partai Golkar, kalau kita melihat dari zaman Orde Baru? Betul, di aturan kami yang namanya Ketua Dewan Pembina atau Ketua Dewan Pakar. Artinya akan ada perubahan ADART di Munas nanti? Nah, perubahan ADART itu harus ada urgensi yang tepat. Dasarnya untuk apa dirubah? Dan itu kan diputuskan
kolektif seluruh peserta Munas. Tapi kalau Anda melihat kecenderungannya preferensi seperti apa? Apakah mereka akan mendukung perubahan ADART sampai sejauh ini di internal Golkar atau tidak? Kalau saya pribadi, saya yakini saya tidak akan berubah itu ADART. Oke, baik. Baik, saya ke Bang Ferry. Tadi Bang Ferry belum menjawab Bang Sylvester. Oke, waktunya sudah habis rupanya. Saat ini 2 bulan jelang pilkada serentak, The Invisible Hand, siapapun itu sedang masang bidak-bidak catur di setiap daerah. Kita harapkan bukan hanya mengakomodir kepentingan kekuasaan, tapi yang penting juga menjaga masyarakat Indonesia. Akhir kata, saya Anissa Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, Interupsi akan kembali pekan depan dengan topik yang berbeda. Tetaplah bersama kami, sampai jumpa dan selamat malam.